semua manusia, tidak ada yang dikecualikan. Bahkan Nabi Muhammad pun sendiri sudah mengatakan begitu. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibayangkan dan jangan pernah kamu bayangkan seperti apa dan bagaimana. Adakah yang berani menjawab siapa Bapak Adam dan ibunya Ibu Hawa? Itu. Terus waktu di surga dia itu dirawat oleh siapa? Wong dia turun diceritakan waktu itu sudah mulai remaja, sudah mulai dewasa. Bahkan waktu itu sudah dikenalkan oleh Ibu Hawa. Dan dia sudah mempunyai nafsu dan lain sebagainya. Terus yang keempat kalinya, karena saya yakin waktu Nabi Adam dan Ibu Hawa dilahirkan itu belum ada tempat belajar. Oke, belum ada pasti. Terus yang menceritakan itu berapa ratus tahun kemudian. Orang yang mengenali tulisan, mengenali aksara, sehingga lalu ditanyakan lagi, Adam itu waktu turun pakai bahasa apa? Kan gitu. Makanya kita itu harus waras, harus Jawa. Ya. Jadi Adam dan Hawa itu sebenarnya hanya simbolis adanya manusia ini loh. Gitu. Makanya kadang ketika Adam dan Hawa bertemu dan akhirnya menjadi yang namanya suami istri gitu Pak. Nah kadang saya juga berpikir ketika Adam dan Hawa itu bersatu, terus siapa yang menjadi penghulu, saksinya siapa gitu. Salah satu ulama menerangkan gitu, bahwa waktu itu apa? yang menyaksikan langsung itu Gusti Allah. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas laisa kamitslihi syai'un. Ya. Itu berlaku untuk semua manusia, tidak ada yang dikecualikan. Bahkan Nabi Muhammad pun sendiri sudah mengatakan begitu. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibayangkan dan jangan pernah kamu bayangkan seperti apa dan bagaimana. Ya terus menyaksikan. Terus yang kedua kalinya, apakah kurang kerjaan Allah itu sampai menikahkan Adam dan Hawa kira-kira? Terus betapa rendahnya derajat Allah itu terhadap makhluknya. Dan yang kedua kalinya, sampai Tuhan itu murka gara-gara tidak sembah. Apakah serendah itu kira-kira Tuhan? Dia yang menciptakan, lalu yang diciptakan tidak menyembah saja dia murka. Seandainya yang diciptakan tidak menyembahkan, itu buatan mereka. Ada yang dibuat untuk menyembah, ada yang tidak. Itu supaya apa? Untuk memenuhi atau untuk membuat cerita di dunia ini. Terus karena dia yang menciptakan tidak menyembah, terus dia yang murka, dia menghakimi, apakah bukan Tuhan ban cinde ban siladan? Kira-kira. Coba. Makanya ayo Jawa, ayo waras. Oke Pak, itu harus Pak ini Pak, harus waras pokoknya, biar nggak selalu dibodohi. Makanya kadang kok ada cerita rekayasa tentang buah koldi, padahal itu sebetulnya kalau saya pribadi Pak, ya lucu juga loh Pak. Kalau buah koldi gini loh Mas, waktu itu aja belum ada peradaban manusia. Ya. Terus yang menamai kalau buah itu koldi itu siapa gitu loh. Coba tuh. Berarti sebenarnya ini karangan toh ini Pak. Halusinasi manusia sebenarnya kepengen menyempurnakan dirinya, tapi nggak malah sempurna. Makanya sampai sekarang Mas, orang itu banyak yang masih mencari Tuhan tapi tidak bisa merasakan adanya Tuhan yang sudah ada pada diri kita sendiri. Itu makanya selamanya ya mencari terus. Kan pernah saya tanyakan, kita ke sana kemari berguru sebenarnya hanya mencari Tuhan. Pertanyaannya, kalau sudah ketemu Tuhan mau apa? Terus apa? Apakah kamu akan selalu mencari? Apakah kamu akan selalu belajar?
Kan sebenarnya kalau sudah ketemu ya kita rasakan kehadiratnya. Kita manfaatkan fungsi Tuhan yang sebenar-benarnya supaya kita selalu bersama Tuhan. Gitu loh. Berarti intinya semua manusia Tuhannya beda-beda. Nggih Pak nggih. Ya namanya Tuhan sama, Mas. Cuman tinggal kita menyebutnya. Makanya saya tuh Tuhan itu disebut Gusti Sarimin sah. Disebut Gusti Paijan sah. Tidak harus kita mengikuti ajaran-ajaran sebutan Tuhan dari agama lain. Karena Tuhan sebenarnya bukan dia punya nama, tapi kitalah yang menamai Tuhan. Cuma bodohnya orang itu Pak. Ini saya amati loh di luar sana gitu. Seolah-olah Tuhan yang namanya Allah itu kan diklaim milik salah satu agama kan seperti itu. Loh, memang benar. Benar Pak. Memang benar. Alasannya Pak kenapa Pak? Yuk, dengan mempunyai Tuhan itulah maka dia membuat organisasi yang besar, yang untuk mudah disampaikan ke orang lain untuk bersama-sama untuk menganut ajaran mereka dan untuk menyembah Tuhan yang dinamai Allah itu. Sama dengan kita Jawa. Karena Tuhan kita itu Gusti Ingkang Maha Kawasa, Gusti Ingkang Maha Wikan, Gusti Ingkang Maha Agung. Kita dipaksa untuk Tuhan kita itu Allah ya tetap emoh. Tuhan kita bukan Allah kok. Tuhan kita tuh Gusti Ingkang Maha Agung, Maha Mulya, Maha Langgeng dan lain sebagainya. Orang Kristen karena Tuhannya Yesus Kristus. Dipaksa untuk Tuhan Allah ya enggak mau padha wae. Jadi pembenaran itu di dalam satu lingkup. Seseorang mengikuti, tinggal ajaran mana yang diikuti. Jadi kita nggak boleh menyalah-nyalahkan. Bener awam ya. Monggo Mas, monggo Mas. Monggo. Mbak, tangkep Nggih, monggo. masalah kelahiran. Nggih. Kalau kelahiran itu kan kita pada umumnya meskipun orang Jawa kan pakai penanggalan atau kalender Masehi. Mungkin kalender nggih. Nah, semua saya ini semua hari lahir di kalender Masehi. Nggih. Rata-rata jam 12 lewat. Nggih. Jam 12 malam lewat itu kan udah ikut hari berikutnya. Nggih. Seumpama hari ini tadi hari Rabu. Nggih. Rabu kelahiran jam 10 malam. Nggih. Berarti kan kalau di ke kalender Masehi kan ikut Itu hari Rabu. Hari Rabu nggih. Nah, tapi kalau kita mengikuti Jawa Hitungan mungkin Jawa udah berarti hari Kamis. kayak Nggih. gitu. Yang dipakai rata-rata yang mana gitu? Kalau orang Jawa itu biasanya memakai hitungan Jawa. Jadi kalau sudah lebih dari jam 3 sore itu sudah mengikuti hari besoknya. Nah, apa yang membuat pedoman? Apa yang dibuat pedoman adalah tanggal atau rembulan. Ya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa setelah jam 3 sore itu rembulan itu sudah mulai nampak. Nah, itulah yang dibuat pedoman orang Jawa. Kenapa kok kita itu untuk catatan sipil dan lain sebagainya mesti diikutkan pada tanggalan Masehi? Karena semua negara itu memakai kalender Masehi. Untuk apa? Untuk memudahkan pencatatan kelahiran atau kematian atau apa saja yang mau dilakukan orang di dalam negara pada umumnya. Gitu. Jadi Masehi itu hanya untuk memudahkan cara apa namanya ya data lah. Ya. Berarti kan rata-rata semua orang Jawa di Pulau Jawa yang mau pakai penanggalan Jawa. Okay. Tapi kan di suratnya itu tetap pakai Masehi. Ya. Berarti yang tahu persis kelahiran itu berarti orang tuanya. Iya, berarti ya. Yeah. Karena kan rata-rata kalau enggak dari orang tuanya lahir siang hari atau pagi hari atau malam hari kayak gitu, kayak
saya pribadi kayak gini mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Oh, saya lahir jam berapa ya, malam apa siang gitu. Iya. Pasti rata-rata Orang tua. hari Kamis gitu aja Iya. orang tua. Berarti rata-rata kan mungkin orang Jawa itu kalau nggak bener-bener tanya sama orang tuanya, berarti mungkin kalau kita Ya, yang ada- berpedoman sedikit ada pakai bahasa kesalahan. Jawa pasti banyak yang salah. Ada ya banyak ada kesalahan. Iya. Tapi itu hanya berlaku untuk orang Jawa. Nggih. Ya, untuk orang lain ya karena yang pakai pon kliwon wage legi itu hanya orang Jawa. Untuk Iya. orang lain kan nggak melajari itu.